Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Undrika, balik lagi di Undrika TV dalam program Undrika Perspektif. Kali ini kita merayakan Hari Hijab, Solidaritas Hijab Internasional. Dan kali ini kita dengan tamu desainer ya, dengan Ibu Karina Pramitasari, HKW SHMKN. Bu, sapa dulu dong teman-teman sahabat Undrika kita. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Undrika TV ya, terima kasih sudah bergabung di hari ini. Insya Allah kita akan discuss bareng ya Mbak ya. Bersama saya tentunya, salam kenal, saya Karina, owner Altafunisa Syar'i. Nanti boleh deh kita bahas-bahas tentang hijab nih gitu ya Mbak. Ibu, Ibu ada mau dikenal lagi selebihnya? Apa ya? Oh ya, profilnya Ibu, profil saya. Iya, alhamdulillah. Selain kesibukan tadi sebagai fashion designer, saya juga menjadi notaris ya. Profesinya notaris di Kota Batam, notaris PPAT. Kebetulan deket nih kantornya sama kampusnya Undrika di Batu Aji. Iya, deket Masjid Darussalam situ. Nah, selain itu pastinya ibu rumah tangga dari anak saya 2, namanya Ozil dan Alta gitu. Makanya ini ada cerita nih kenapa brandnya namanya Altafunisa Syar'i. Itu memang diambil dari nama anak saya yang kedua. Ya, yang artinya Altafunisa itu wanita yang lemah lembut hatinya gitu dalam Al-Qur'an ya gitu. Dalam Islam kan diharapkanlah seperti itu. Suami satu saja, alhamdulillah, notaris juga kebetulan di Kota Batam, dan bisnis yang dijalankan ini juga memang disupport dari suami tentunya. Kesibukan lain apa ya? Ketua Hijabers Mom Community Batam. Kemudian, sama Undrika ini saya pernah menjabat sebagai dosen nih, dosen Fakultas Hukum. Tapi udah berapa tahun yang lalu Mbak. Jadi ini kayak flashback lagi nih datang ke Undrika, Masya Allah ya. Kita main-main lagi dengan ibu dosen kita. mantan. Sekarang sudah fokus di desainer ya Bu, khususnya di busana Muslim Syar'i ya Bu ya. Iya betul, seperti yang dipakai. Iya saat ini ya Bu. Sahabat Undrika, gimana nih tanggapannya dari saya panggil Bu Karina, manggilnya atau Ibu Karina aja. Bu Karina aja. Mbak Karin juga boleh biar lebih mudah. Untuk ini Bu, bagaimana tanggapan Ibu mengenai Hari Solidaritas Hijab Internasional? Iya, itu kalau nggak salah setiap tahunnya di tanggal 4 September ya. Iya benar. Iya. Jadi setahu saya, gini memang sebagai Muslim ya, kita kan wanita Muslimah, tentunya kan hijab itu merupakan suatu kewajiban. Dan memang dilihat dari sejarahnya, kenapa lahirnya Hari Hijab Solidaritas Internasional ini, karena memang kan supaya menjadi suatu pengukuhan ya dari para muslimah nih, wanita tentunya yang berhijab, bahwa hijab ini jangan didiskriminasi gitu. Tentunya kan dari berkaca dari negara-negara Eropa ya, karena kan yang saya lihat waktu dulu kondisinya kan mungkin hijab itu dianggap sebagai sesuatu yang rasis, yang kriminal, yang teroris, begitu, ada diskriminasi tentunya. Jadi makanya para petinggi-petinggi di sana dan kemudian tokoh-tokoh komunitas semuanya kita membuatlah suatu gerakan di mana kita ingin menunjukkan bahwa muslimah berhijab ini jangan dijadikan suatu batasan gitu. Tetap tampil di muka umum, dan kita percaya diri menunjukkan bahwa memang identitas kita sebagai seorang muslim, yaitu dengan berhijab. Ya, harapan ini menjadi suatu hari di mana sejarah reminder juga bahwa kita adalah suatu saudara dimanapun ya. Kalau di Asia kan memang mayoritas, tentunya di Indonesia kan mayoritas Muslim. Nah, kita berharaplah kita menguatkan teman-teman di luar sana lah. Jadi ini merupakan suatu momen yang bagus sih menurut saya. Iya, benar banget. Jadi tetap terutama ya Bu ya, milenial yang berhijab namun tetap modis ya Bu ya. Iya, jadi kita tetap bisa berkarya, tidak ada batasan, tidak ada diskriminasi seperti itu. Dan tetap berpakaian sesuai syariat Islam. Yes, betul. Ini kenapa Bu Ibu fokus sebagai desainer terutama di busana Muslim yang syar'i gitu Bu? Awalnya sih kalau dilihat dari sedikit tadi ya perkenalan saya. Jadi sebenarnya tuh kenapa sih kok dari notaris punya
punya usaha juga nih fashion designer. Kalau kuliah sih memang secara pendidikan Mbak, saya memang di Fakultas Hukum gitu ya, makanya pernah menjadi dosen juga. Saya tidak pernah suatu lulusan di bidang fashion designer, itu belum. Pengen nanti mudah-mudahan ada kesempatan untuk kuliah lagi ya. Cuman mungkin lebih ke kayak kita ada passion, saya ada passion mungkin dari kecil kan suka gambar. Saya suka sesuatu yang mix and match seperti itu. Kemudian ketika saya hijrah pun saya berjilbab langsung syar'i. Waktu itu cuman berapa bulan terus langsung syar'i. Bukan karena ikutan tren, karena memang ngerasa ya semua kan ada proses ya, waktunya langsung pengen lebih menutup lah ya gitu, yang lebih baik gitu. Terus kemudian teringat dulu tuh waktu itu zaman masih muda, waktu zaman kayak Mbak ya, pernah jadi model juga waktu itu. Jadi ketika saya sudah vakum, walaupun sudah berumah tangga seperti ini, saya ngerasa kayak aduh kok gemes ya, pengen buat baju yang kayaknya sesuai yang saya pakai. Awalnya gitu, yang saya suka, yang saya pakai. Karena kan saya tinggi nih, agak custom ya kalau mau beli-beli baju gitu kan, kayak aduh ngatung gitu. Tangannya kependekan, ini kependekan, semua kependekan karena badannya agak over gitu tingginya. Jadi udahlah mulai buat gitu. Nggak taunya temen suka, terus saya pikir kenapa nggak diseriusin. Akhirnya bukalah toko dulu waktu itu di Khazanah Plaza ya. Waktu itu saya masih jadi reseller. Jadi jualin barang-barang orang lain dulu. Kemudian barulah diberanikan diri untuk menekuni buat suatu produk sendiri, diseriusin, dibisniskan ya. Alhamdulillah keterusan, rezekinya bisa seperti ini dimudahkan sama Allah gitu. Berawal dari reseller iya, tadi ya. Akhirnya jadi punya sendiri nih gitu. Selain reseller tadi ya Bu ya, pasti otomatis ada komunitasnya juga ya pastinya untuk di sini. Ada kira-kira apa aja sih Bu komunitasnya, dan apa sih visi misinya dari komunitas busana muslim khususnya di Syari ini Bu? Kalau busana muslim komunitasnya banyak ya. Kalau dibilang asosiasinya, kita ada Indonesia Fashion Chamber. Kemudian juga kita ada macam-macam sih kalau dari pusat seperti itu. Terus kita juga ada perkumpulan perancang pengusaha muda Indonesia juga ada. Terus kemudian komunitas di luar dari fashion designernya juga ada. Misalnya kayak seperti saya Hijabers Mom Community Batam gitu kan. Terus kemudian banyak yang mendasari, ya itulah tadi mungkin dengan adanya Hari Hijab Internasional itu kita jadi teknisnya akhirnya prakteknya tuh muncullah komunitas-komunitas yang membuat kita tuh ingin mengukuhkan bahwa kita tuh adalah muslimah tadi. Terus kemudian ya tergantung misalnya passionnya di mana, apakah di di fashion designernya apa. Nah itu kan tadi ada IFC, Asosiasi Pengusaha Muslimah, pengusaha Indonesia juga. Nah salah satunya ya ini, kalau untuk di Syari ada Syari Community Indonesia. Itu kebetulan di Jakarta saya pengurus juga bersama teman-teman. Jadi kita terdiri dari beberapa fashion designer yang memang mengeluarkan produk masing-masing nih ya, produknya sendiri yang memang syar'i gitu. Jadi yang bukan hanya hijab yang menutup sebiasa aja, tapi memang benar-benar lebih tercover ya, sempurna gitu. Oke. Mungkin bagi sahabat-sahabat Unrika yang dulu mungkin mau jadi pengusaha khususnya desainer juga ya Bu ya, mungkin ikut komunitas ya Bu ya, agar lebih untuk bisa mengembangkan bakatnya tadi dan passionnya ya Bu ya. Pasti. Jadi kalau bisa sih ya itu tadi ya, teman itu kan memberikan pengaruh relasi komunitas. Jadi kalau misalnya memang sudah mulai merasa ada passion mengarah ke sana, coba berkumpul dan carilah komunitas-komunitas itu untuk kita bisa sharing, tukar pikiran, belajar bareng gitu. Satu sama lain, saling support lah pastinya. Gini Bu, ketika Ibu desainin baju nih ya, itu siapa sih Bu muse-nya dari, kan biasa di bahasanya desainer itu kan ada muse ya Bu ya. Itu siapa sih yang jadi muse-nya Ibu selama mendesain? Muse maksudnya ini, muse itu kalau muse itu model yang menampilkan produk. Tapi kalau misalnya kayak inspirasi ya, lebih ke inspirasi mungkin. Inspirasi mendesain tuh sebenarnya bisa datang dari mana aja gitu kan, kayak misalnya kita lagi istirahat, lagi jalan, nggak lagi ngeliat pemandangan, itu tiba-tiba muncul. Tapi kalau bisa dibilang kayak tokoh inspirasinya gitu ya,
Kalau di Indonesia saya sih suka almarhum ya, almarhum itu siapa namanya? Dia sudah almarhum. Saya lupa namanya, kok tiba-tiba lupa ya. Saya suka koleksi-koleksi yang apa namanya, desainer-desainer yang gimana ya, garis-garisnya itu feminin, anggun, tapi simple gitu loh. Mungkin warna-warna pastel juga kali Iya, ya, Bu, bisa warna-warna pastel yang girly. Terus kalau dari luar sih saya sukanya misalnya kayak ya Dior, Chanel, itu menjadi suatu tolak ukur juga kan. Kayak sukanya tuh karena apa gitu kan. Terus mereka tuh setiap fashion couture-nya tuh kayak gimana gitu. Seperti itu. Oke, Bu. Oh ya, Ivan Gunawan, Karen Delano itu ya, Karen aku Delano, suka ya, banget bener ya. sih. Dia luar biasa. Teman saya juga Eko Chandra, kok ditanya banyak, Banyak banyak banget ya, Bu, ya. inspirasinya. Ya. Kalau yang ceweknya ada nggak, Bu, yang untuk khusus syar'inya gitu? Saya suka Mom Irna Mutiara kalau syar'i. Tiara. Mom Irna Mutiara itu simple syar'i, terus kemudian anggun. Kalau misalnya Mom Hani Hananto juga saya suka, dia lucu tuh. Lucu, dia punya icon ciri khas khusus gitu. Saya suka. Kalau untuk fashion culture-nya di Batam itu gimana sih, Bu? Kalau Ibu melihat dengan culture-nya di Batam ini? Kalau di Batam ini bisa dibilang agak-agak unik ya, gitu. Tapi saya lihat orang-orang di Batam ini termasuk yang sudah mulai mengarah untuk memperhatikan bagaimana busana yang yang dipakai gitu. Karena dulunya waktu saya awal-awal syar'i juga, saya baru mulai jualan juga, banyak teman-teman yang appreciate gitu. Akhirnya mereka dari yang belum pakai syar'i pun mencoba gitu. Walaupun mungkin kan semua proses ya. Jadi kan nggak langsung syar'i. Jadi misalnya beli buat dipakai pengajian. Terus ketika dipakai kok cakep ya, akhirnya keterusan. Belum punya warna ini, punya ini, terus nambah. Jadi saya ngelihat kalau Batam ini kan termasuk ya kulturnya Melayu. Ya, Muslim Melayu, dan banyak yang Muslim mayoritas. Jadi sangat bagus sih, berkembang pesat. Karena saya ngerasa teman-teman saya juga di Batam banyak yang menjadi fashion designer yang untuk muslimah juga, tidak hanya di baju biasa ya, tapi dia di khusus spesifik di muslim. Iya, agar tetap berpakaian sesuai syariat dan tetap modis ya, Bu, ya pastinya. Saya mau tanya nih, Bu, mungkin banyak teman-teman kita yang mungkin punya bakat atau misalnya dia tidak memiliki bakat misalnya ini, tapi dia ada keinginan pengen menjadi desainer gitu ya, Bu ya. Apakah menjadi desainer itu harus bisa menjahit atau harus pandai gambar gitu, Bu? Gimana, Bu? Kalau ditanya saya nggak bisa jahit, Mbak, jujur. Tapi saya bisa gambar. Minimal harus bisa salah satu. Lebih bagus kalau bisa semuanya. Jadi kalau bisa ya, misalnya ada kayak kursus-kursus menjahit gitu, ikutlah gitu. Karena perempuan kan memang harus ini ya. Kalau bisa ya menjahit lah gitu. Terus kemudian karena saya itu hobinya gambar, ya jadi nggak begitu kaget nih pas baru terjun ke sini ketika diseriusin ya. Makanya kalau bisa ya itu tadi, memang ketika teman-teman dari teman-teman Unrika nih yang nonton, aduh yang masih muda-muda nih, ayo kaum ini milenial gitu kan, yang masih kuliah tapi ngerasa kayak aduh aku pengen juga nih punya usaha juga gitu kan, bisnis juga. Karena kalau saya sih berpikirnya kita tuh kerja cerdas gitu. Jadi makanya kerja cerdas tuh bagaimana? Saya makanya pengen saya tuh tidak tidak dikejar-kejar waktu gitu loh. Jadi saya kerjanya santai. Saya bilangnya tuh bisnis ya. Saya bisnisnya tuh santai, kesana kesini, happy jalan sana sini, tapi jalan gitu. Saya pengen banget gitu. Alhamdulillah ini kan dimudahkan nih. Jadi waktu itu mikir, aduh saya nggak bisa nih kalau bukan tipikal yang kerjanya harus kayak berapa kali 24 jam gitu, harus yang standby gitu. Jadi mikir gitu, ketika ngejalanin fashion ini, bisnis di sini ngerasa bisa sesuai yang dimau lah. Tapi memang itu tadi sih Mbak, benar. Kalau bisa ambil kursus, memang harus bisa minimal salah satu gambar. Terus kemudian kalau bisa tak lebih baik sih mengerti pola. Kan banyak tuh suka ada seminar-seminar ya atau edukasi. Mungkin di Batam sudah ada sih walaupun jarang ya. Jadi mungkin lebih sering ikut-ikut inilah. Makanya kalau berkumpul dengan komunitas yang biasa ada info-info tuh biasanya tuh membantu gitu.
dari yang Ibu sampaikan tadi kayaknya saya pernah ngalamin dulu. Karena dulu waktu kuliah sebelum saya dulu pernah buka angkringan Bu. Jadi sebelum punya angkringan itu saya pernah cari modal dulu kerja di salah satu butik. Ibu juga orang Solo kan. Iya. Ibu di manahan ya? Iya, tadi kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi di Lawean itu khusus kampung batik Bu. Jadi batik cap, batik tulis. Kampung batik Lawean kan, bener. Jadi saya dipercayakan salah satu dosen di ISI. Padahal saya tuh kuliah kesehatan Bu. Nah berarti jadi kan menyimpang punya, ya nggak ada masalah kan. Jadi ketika itu saya diajak tapi dipercayakan untuk bagian kreatif dan marketing. Jadi ketika saya bilang itu, memang waktu itu saya tidak punya bakat di menjahit atau menggambar, tapi saya punya kayaknya bagus nih model kayak gini. Tapi ketika saya ajukan ke manajer atau sama yang di yang kita itu, oke, ACC langsung diantarkan konveksi. Kayaknya beneran sebenarnya sih kalau untuk anak muda sekarang ada kemauan aja sih ya, betul. Ya bener ya. Jadi karena gini Mbak, passion itu nggak bisa muncul tiba-tiba, itu harus dicari. Jadi tergantung dari kita. Kalau misalnya kitanya itu memang kitanya mau, kita push limit kita, itu pasti bakal bisa. Iya, gitu. benar-benar. Dan tidak terpaku misalnya kita di jurusan apa, kita jadinya mengkotak-kotakkan diri gitu ya Bu. Betul. Ya. Buktinya kayak saya nih. Selagi muda coba aja semua gitu ya. Malah blending ke fashion ya kan. Ibu ada nggak sih tips dan caranya nih kayak misalnya terutama di mahasiswa ya Bu ya, gimana mereka bisa mengembangkan diri misalnya ataupun dalam hal desainer gitu Bu, mereka yang saat ini kuliah tapi mengembangkan diri atau passionnya itu di desainer tuh ada nggak Bu tips dan caranya untuk menjadi seorang desainer? Tips dan cara menjadi seorang fashion designer ya kan, kalau menurut saya itu semua tuh tergantung sih, misalnya apapun ya. Jadi ini kan kita lagi ngebahas spesifiknya ke fashion designer, cuman usahakan general ya. Cuman temanya ini kan lebih ke hijab fashion gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nih mahasiswi Unrika gitu kan, merasa kayak aduh aku ingin menjadi suatu entrepreneur, pengusaha di fashion apapun itu gitu kan, usahanya misalnya contohnya busana muslim seperti yang saya jalanin gitu. Ya pertama tuh harus balik dulu ke niat gitu kan. Nah kalau yang belum menikah, ketika sudah punya niat harus mencari ridho dulu nih, kayak dari siapa, misalnya orang tua ya kan, harus kayak ya gimana ya, sharing lah gitu. Tapi kalau misalnya kan kadang-kadang ada yang orang tua, aduh nggak usah deh kuliah aja deh, nggak usah fokus yang bisnis. Dulu tuh saya kayak gitu. Biar IPK-nya bagus. Iya gitu udah ya. Gitu kan. Saya dulu gitu Mbak, IPK bagus harus ini, nggak mikir untuk gitu. Cuman ketika keluarga saya itu bukan keluarga yang pengusaha, baru saya satu-satunya. Jadi ketika saya buat ini dan di Alta Furniture Syari, dan alhamdulillah saya bisa alhamdulillah ya saya bekerja bisa di tahap seperti ini. Awalnya dulu mungkin bukannya mereka tuh underestimate, enggak, cuman lebih kayak bisa nggak gitu, yakin mungkin gitu. Nah itu sih, tapi karena saya ngerasa alhamdulillah saya punya partner kan, karena saya sudah menikah ya, suami yang memang support gitu kan. Jadi ya terasa mudah sih, mungkin lebih ke itu. Jadi balikin niat, mencari ridho, ketenangan ya, supaya kita tuh merasa ya disupport. Tapi walaupun misalnya tidak seperti kayak ada ngerasa oh kayaknya ini banget sih, susah banget apa gimana, nggak usah ngerasa susah gitu. Ketika udah ada niat, kita bismillah harus fokus gitu. Fokusnya itu kayak fokusnya gimana, kayak misalnya aduh aku kan suka banget, aku tuh gambar, kayak aku tuh mix and match tuh kayak gini, aku tuh suka banget jahit, aku tuh suka buat sesuatu baju yang bagus, misalnya ada mesin jahit di rumah yang buat atau gimana, itu harus dijalanin gitu ya, fokus tadi. Nah setelah fokus, baru gimana caranya ikhtiar kita dimaksimalkan untuk jangan takut nih, jangan ragu-ragu ambil keputusan. Karena saya ngerasa gini, semua orang tuh punya potensi, punya passion, banyak kan yang lebih jago dari saya, cuman mereka hanya sedikit takut aja untuk memulai gitu loh. Nah jadi nggak boleh takut. Jadi ketika ada suatu kesempatan, coba ambil. Ketika gagal, ya sudah, usaha lagi untuk gitu. motivasi ya lagi untuk motivasi lagi. Karena sukses itu kan nggak bisa dicapai dalam satu malam Mbak. Proses seperti ini kan melewati yang panjang.
mau nanya nih Bu, kan Ibu juga sebagai notaris juga ya, terus desainer, Ibu sebenarnya pengen disebut dilabelin gitu misalnya katanya ya sebagai apa nih Bu? Sebagai notaris atau apa ya? sebagai desainer lebih senangnya? Mungkin aku kalau dibilang lebih ke kayak aku tuh pengen dianggapnya sebagai womanpreneur aja. Womanpreneur aja. Keren. Ya, gitu. Lebih menginspiratif, lebih luas jangkauannya ya Bu. Womanpreneur ya. Jadi notaris kan profesi juga, pengusaha juga, fashion designer gitu. Dan bisa menginspirasi banyak kalangan agar mampu mendobrak passion mereka untuk mewujudkan cita-citanya ya Bu, dan bakat yang lainnya ya. Oke, sahabat Unrika, inilah bincang-bincang kita dengan Ibu Karina. Semoga banyak hal positif yang bisa teman-teman sampaikan, teman-teman dapat tanamkan dalam diri teman-teman semua ya. Untuk penutup, ada nggak nih Bu untuk quotes kepada sahabat-sahabat Unrika nih Bu? Iya. Kepada teman-teman sahabat Unrika, ini saya baru tahu juga nih, katanya baru kurang lebih 5 bulanan ya. Iya. Tapi luar biasa loh subscribe-nya loh, yang nonton juga ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang menonton hari ini bisa memberikan kita sharing hari ini bisa memberikan manfaat dan tentunya bisa menginspirasi teman-teman lah. Kalau quotes-nya mungkin lebih ke kayak, mungkin karena saya punya pengalaman saja yang sudah pernah terjun gitu kan beberapa kali. Jadi ketika menjalankan suatu usaha, kita harus niat, fokus, jangan gampang menyerah, jangan gampang mengeluh. Terus push limit kita, cari passion gitu kan. Jangan pernah ngegedein capeknya gitu, karena kita selalu mikir adalah kita bukan kerja, tapi maksudnya gini, kerja cerdas ya. Jadi jangan dijadikan itu suatu beban. Kemudian ketika gagal tadi tetap semangat, dan caranya mau sukses harus banyak sedekah, karena kalau mau kaya harus banyak sedekah. Jadi apapun itu gitu, jadi sedekah sebisa mungkin dari masih muda ya kan gitu. Itu benar-benar kok, karena saya ngerasa ilmu sedekah itu luar biasa. Terutama sedekah yang gratis ya Bu, murah senyum ya. Iya, Masya Allah. Sahabat Unrika tetap sebagai milenial yang berhijab tapi tetap modis ya, terutama ya. Jangan pernah takut untuk berpakaian sesuai syariat, namun tetap modis. Sekian hari ini kita bincang-bincang mengenai Unrika Perspektif juga, dan kita tutup, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like ya. Dadah. Waalaikumsalam.